Nah, di awal saya atau kita komisi itu pernah mengingatkan, awas hati-hati bagaimana dengan honornya nanti ini, dengan sebesar ini. Nah, informasi pada saat itu sebelum terjadi tes dan sebagainya, itu memang informasi yang kita dapat honor itu akan disupport dari pusat. Dalam ya agak kerepotan setelah diterjang pandemi 2 tahun berjalan ya. Betul. Ini kita memang betul-betul lagi recovery istilahnya ya Pak. Jadi ya sebentar ini mohon sabar lah karena memang sudah dianggarkan untuk 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Banten Channel, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai tentunya dalam program Bincang Wakil Rakyat. Wah, ini saya sudah ada di tempat yang istimewa. Ini jarang-jarang saya bisa ada di sini. Di kesempatan kali ini akhirnya saya bisa masuk di ruang paripurna. Nah, ini narasumber kita akan coba ngobrol-ngobrol membahas lebih dalam. Jadi pemirsa juga nanti bisa lebih mengetahui tupoksi dari Komisi 1. Nah, di sebelah kiri saya sudah hadir, ini narasumber kita Bapak Aep Saifullah, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang. Disapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Fitri. Apa kabar Pak Aep? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya. Wah, ini saya sedang ada di ruang rapat paripurna ya, Pak Ketua ya? Ini ruang rapat paripurna yang memang kita gunakan setiap melakukan rapat-rapat yang sifatnya seluruh fraksi begitu ya Pak? Seluruh anggota Dewan. Wah, ini seluruh anggota Dewan di sini. Biasa seminggu berapa kali nih Pak kalau rapat-rapat? Tergantung kondisional ya Pak? Daripada bahasan. Wah, karena di sini paling ya rapat paripurna membahas ya hal-hal yang sudah dilakukan rapat-rapat sebelumnya. Waduh, ini kita boleh ya Pak ngobrol-ngobrol? Boleh. 30 menit, tapi nanti kalau sudah berjalan nggak kerasa Pak. Tiba-tiba nih kayaknya kurang nih waktunya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, di Komisi 1 sedang ada kegiatan apa nih Pak? Sedang dibahas apa begitu yang sedang menyita perhatian? Baik, terima kasih Mbak Fitri. Ke Komisi 1 itu memang merupakan komisi yang memang sangat ini ya, karena kita bermitra dengan 13 dinas. Komisinya gendut ya istilahnya ya Pak? Komisi yang memang luar biasa. Mengenai pemerintahan, terus mengenai administrasi kependudukan, juga mengenai perizinan, mengenai lengkap di Komisi 1. Prantibum, kan, mengenai pertanahan juga adanya di kita di Komisi 1. Nah, kita memang pada saat sekarang ini sedang fokus dalam hal perizinan, karena per Agustus bulan yang lalu itu kan ada peraturan yang merubah bahwa dari IMB menjadi PBG tadi. Nah, ini kan menjadikan hambatan ke kita juga sebagai sumber pendapatan asli daerah, karena ya pada saat diberlakukannya aturan itu ya pemerintah daerah otomatis tidak bisa menarik retribusinya seperti itu. Ini yang lagi difokuskan ya Pak? Di perizinan dulu lah gitu kan, melihat para pelaku usaha di Kabupaten Serang ini ketika memang mereka melakukan kegiatannya lengkap nggak sih gitu loh perizinannya seperti apa, terutama dalam hal ya IMB ya, dulu kalau IMB, kalau sekarang PBG. Nah, itu karena itu salah satu sumber kita semua masukan pendapatan asli daerah kita di situ. Nah, makanya apalagi tadi saat kita acara di Gunung Sari ya, Pak Menteri Perdagangan kalau nggak salah saya dengar itu menyoroti persoalan minimarket gitu ya kalau nggak salah ya, dari sisi perizinannya. Nah, mungkin ini sebagai masukan kami juga. Karena setiap gang tuh biasanya ketemu lagi. Jangan sampai saja orang pedagang yang kecil-kecil ini ya tertutup oleh usaha-usaha yang seperti itu, sedangkan di sisi perizinannya ya kita juga kan belum tahu. Betul. Apa. Karena menjamur sekali ya Pak Ketua ya. Nah, ini tadi saya sepakati dengan teman-teman di Komisi 1. Kebetulan tadi ada Pak Haji Herudin. Ya sudah, salah satunya kita coba gitu loh. Kita coba melangkah ke arah situ. Mengambil kebijakan baru ya Pak ya terkait dengan perizinan. Ya bukan berarti menghambat usaha orang, bukan. Tetapi kita menertibkan agar supaya orang berusaha itu ya tidak mematikan usaah yang lain ya Pak Ketua. Satu, tidak mematikan usaha yang lain. Kedua,
dari sisi administrasi perizinannya lengkapi lah gitu. Karena banyak yang mungkin belum lengkap ya. Nah itu yang belum kita tahu, makanya kita coba akan mengambil langkah-langkah seperti apa nanti ke depan. Nah ini yang jadi fokus, ternyata lumayan cukup banyak mitra kerja OPD terutama dari di sisi pemerintah. perizinan aja kita sudah kalau bicara kewalahan sih. Tapi ya itulah tugas kita, tetap kita harus laksanakan. Kemudian fokus juga kita di mengenai administrasi kependudukan. Adminduk ya Pak? Adminduk juga di pemerintahan desa, karena beberapa, nah kita langsung ke materi aja nggak apa-apa ya? Boleh Pak Ketua. Karena pengalaman kami kemarin pada saat Pilkades terutama, Iya. itu kan muncul persoalan-persoalan yang memang di luar perhitungan kita. Adanya persoalan gugatan dan sebagainya, termasuk pasca Pilkadesnya juga masih memunculkan permasalahan gitu. Yang karena setiap kepala desa yang baru pasti pemikirannya mengganti stafnya yang baru. Nah ini kayak memang perlu kita dasari dengan aturan yang memang menguatkan Ada regulasinya ya Pak ya? Supaya keluar peraturan bupati, ketika nanti kepala desa yang terpilih ini ya jangan serta-merta juga mengganti perangkat desa yang ada. Karena itu akan mengganggu kalau misalkan itu diganti. Nah pas bersamaan dengan misalkan pembuatan RPJMD dan sebagainya, APBD dan sebagainya, kan sangat mengganggu. Sehingga kemarin kenapa sampai terjadi ada siltap yang pembayaran siltap yang terhambat. Nah itu salah satunya adalah itu. Salah satunya adalah ada kepala desa baru mengganti perangkat desanya, sedangkan itu prosesnya lama, sehingga pada saat membuat APBD, RPJMD kan tidak berjalan. Sedangkan untuk persyaratan daripada pencairan siltap itu kan salah satunya itu. Karena tadi ada perombakan otomatis jadi menghambat ya betul. Pak Ketua ya. Kemudian juga peraturan-peraturan yang lain juga sedang kita benahi lah melalui peraturan bupati supaya ke depan, contoh kayak kemarin ada 2 desa kan, calonnya cuma 2, tiba-tiba yang satu meninggal. Nah ini kan belum ada aturan yang tertulis di situ seperti apa. Nah setelah hasil pertemuan adanya aduan-aduan, ya kita merevisi peraturan bupati itu ya supaya ya diadakan pendaftaran ulang. Jadi tidak ada tadinya calon kan tunggal diberlakukan ya? tetap berjalan, terus suara yang meninggal itu tetap tidak dihitung gitu. Nah kan percuma, ngapain tetap dilakukan pemilihan kalau misalkan suara yang sudah pasti istilahnya ya. Nah, sudah pasti yang pemenangnya itu. Nah ini kemarin sempat menjadi persoalan, sempat menjadi semacam aduan lah dari calon-calon yang lain. Ya ini juga sedang difokuskan di Komisi 1 ya. Kita sudah perbaiki itu, mudah-mudahan nanti pada Pilkades berikutnya minimal persoalan-persoalan yang muncul itu mengurangi lah, tidak seperti yang kemarin. Ini juga menjadi fokus di sektor pemerintahan desa ya di Komisi 1. Ternyata lumayan cukup kompleks ya Pak permasalahannya. Ya itulah dari perizinan sudah tahu ya kita punya 2 wilayah antara Serang Barat dengan Serang Timur, yang mana dua-duanya ini ada sektor industri. Betul. Sektor industri ada, apalagi di Barat ini ada pariwisata dan sebagainya. Wisata religi kan? Ya. Nah, ini kan tentunya kita juga harus tahu sampai sejauh mana sih gitu pelaku usaha di kita ini tertib dengan administrasi. Gitu kan. Belum lagi nanti sekarang berjamuran nih klinik juga kan. Nah ini kan klinik juga harus izin ya begitu ya Pak ya, harus ada perizinan. Nah sekarang itu izin klinik itu harus dilampiri dengan IMB atau PBG juga. Nah ini kan merupakan peluang gitu, peluang PAD kita untuk peningkatan itu. Ya mudah-mudahan ke depan dengan kita misalnya niatnya untuk menertibkan sekaligus juga menjadikan sumber PAD, ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Nah ini untuk bagi-bagi tugasnya gimana nih Pak di Komisi 1 sendiri? Ya itulah, karena sekarang ini kita ada pengurangan ya 1 orang ya. Dulu waktu 2019 sampai 2000 kemarin terakhir ada rolling, kita ada 11 anggota. Nah sekarang ada 10. Berkurang 1. Jadi kita emang agak kewalahan membagi tugas. Tapi ya insya Allah karena memang teman-teman juga ya sudah cukup komit gitu ya. Sudah komit, sudah bagus. Artinya ketika memang semua punya tugas masing-masing, kita berbagi untuk seperti contoh hari ini teman-teman ada yang kemana, saya juga tadi kan menghadiri launching daripada sentra buah-buahan tadi. Nah ini salah satu memang kita
berbagi tugas. Betul, betul. Gitu. Nah ini juga masyarakat akhirnya mengetahui ini sebagai bentuk transparansi juga kegiatan dari teman-teman di DPRD khususnya di Komisi 1 ya. Jangan sampai ada image, Dewanya tidur aja, katanya enggak. Padahal tadi cuma 10 anggota Dengan di 10 Komisi anggota 1. kita menghadapi persoalan-persoalan yang luar biasa. Nah, Belum lagi persoalan pemerintahan desa kan, iya, belum lagi persoalan perizinan, administrasi kependudukan. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang lain memang perlu kita ya hadapi lah. betul, gitu. betul. Dan ini kan salah satu tugas dari teman-teman di Dewan juga kan monitoring dan Betul, juga pengawasan. pengawasan. Nah ini seperti apa Pak mitra dengan OPD? Tadi kan ada perizinan, kemudian juga adminduk dan lain sebagainya. Kita dari sisi perizinan dan ketertiban umum ya, dari pertama kita dilantik 2019 sampai sekarang, terakhir kemarin kita melakukan sebelum ada rolling itu, kita masih melakukan pengawasan dalam hal perizinan dan ketertiban umum. Seperti kita lihat teman-teman yang sudah kita kemarin pernah sempat ramai kan, Lingkar Selatan itu kan, dengan kasus Lingkar Selatan dan dengan endingnya sampai ya itulah ada tindakan dari pemerintah daerah. Ya, alhamdulillah itu merupakan kerja kita selama 1 tahun itu Fitri. Jadi proses dari kan mulai bikin resah ya, pengaduan ya. segala macam ini 1 tahun ini ya, kita mau keputusan ya udah tertiban gitu kan, bukan karena apa-apa, kita belum mempertimbangkan segala faktor gitu. Tidak semerta-merta begitu ada aduan langsung udah bongkar atau apa, enggak seperti itu. Ada prosesnya, kita Pak. perhitungkan sisi kanan kirinya semuanya kan. Nah sehingga ya dalam proses yang lama itu kemarin terjadilah. Nah itu yang kemarin terjadi di wilayah barat, muncul juga di timur sama. Kita juga sama melakukan pengawasan terutama di perizinannya kan. Karena yang terjadi itu mereka walaupun ada izin, ya izinnya restoran gitu loh. Tapi kan tempat hiburan tapi ya. pelaksanaan hariannya tempat hiburan, tempat hiburan kan, malam. ini kan sudah menyimpang. Jadi kita kalau ditemukan hal-hal yang seperti itu, kita turun, awasi, merekomendasikan ke dinas-dinas terkait ya untuk diberikan pembinaan terlebih dahulu. Nanti baru misalkan bandel ya silakan diberikan sanksi. Tegas begitu seperti ya. itu. Karena kita kan tetap harus mempertimbangkan segala faktor, tidak serta-merta udah sanksi langsung enggak. Kita tegur dulu, bina dulu, mau nggak Anda ini berubah gitu lah, mau nggak Anda ini memenuhi aturan dan sebagainya gitu. Nah kalau memang sudah ditegur, didatangi mesti ya udah ambil tindakan seperti itu gitu. Kalau mau mengikuti peraturan yang ada, berarti harus diubah izinnya, begitu ya Pak. Ikuti peraturan yang ada dan penuhi ketentuan-ketentuannya gitu. Jam operasional dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau nggak ini ya sudah kita rekomendasikan tertibkan gitu. Betul. Ini kan Seperti salah itu. satu keresahan masyarakat dan penyakit masyarakat juga. Betul. Tapi ini sudah alhamdulillah nih ya Pak ya. Tapi muncul lagi Mbak. Ada lagi ya. Muncul lagi ya. Ada lagi saya dengar ini muncul lagi yang di Lingkar nih. Nah, mudah-mudahan tidak menjamur lagi kayak Tapi kemarin. teman-teman dari Satpol PP sudah mulai datang lagi untuk menertibkan kembali. Mudah-mudahan ini ya. tidak berulang lagi seperti tahun yang lalu lah. Seperti itu. Karena itu kan juga berbatasan Cilegon juga ya, dan kasusnya juga sama begitu. Nah ini kalau kita beralih nih, tadi sudah terkait dengan administrasi, kemudian perizinan, adminduk dan lain sebagainya. Nah ini yang masih hangat-hangatnya ini kasus P3K begitu ya, honorer dan lain sebagainya. Ini juga yang masih hangat, kemudian yang memang masih bergulir. Ini bagaimana menyikapinya ya Pak dari Komisi 1 sendiri? Sebetulnya dari awal kita sudah mengingatkan, sudah mengingatkan ke teman-teman BKPSDM, ke teman juga. Ya kalau dengan dinas pendidikan kita belum terhubung karena memang bukan mitra kita. Adanya di Komisi 2. Tetapi kita sudah pernah mengingatkan, awas ini bagaimana persoalan dengan honornya nanti. Iya, karena mayoritas kan guru ya Pak ya. Nah memang pada saat itu, ini termasuk kita ini memang kejebak sih sebetulnya. Kejebak, yang guru ya, kita bicaranya yang guru. Kalau yang non guru, no problem. Kalau yang guru memang tersedia anggarannya untuk honor dan sebagainya. Nah ini persoalannya ada di yang guru, P3K guru yang sejumlah 1.682 kalau nggak salah, plus minus 1. Kalau nggak salah minus 1 kemarin informasinya ada, nggak tahu ada mengundurkan diri atau meninggal, saya kurang paham, kurang ini. Nah di awal saya atau kita Komisi itu pernah mengingatkan, awas hati-hati bagaimana dengan honornya nanti ini, dengan sebesar ini. Nah informasi pada saat itu sebelum terjadi tes dan sebagainya, itu memang informasi yang kita dapat
honor itu akan disupport dari pusat dalam bentuk DAU. Nah, sehingga semangatlah BPKP-SDM dengan Dinas Pendidikan ini mengajukan sebanyak mungkin. Itulah sampai ditentukan kuotanya 1.682. Nah, di perjalanan ternyata pusat ngasih kebijakan lain, itu dibebankan kepala daerah. Anggaran itu persoalannya untuk honorernya, untuk pembayarannya. Ya kan kita collab dengan berhitung. 1.000 lebih. Iya, 1.682 kemarin kita hitung-hitung tuh dia kurang lebih angka 90 miliar. Wah, Satu itu tahun. per tahun. Satu tahun. Kita harus menganggarkan itu. Nah, bagi teman-teman P3K karena memang mereka sudah merasa sudah seleksi, sudah lulus, kan dinyatakan lulus dan sebagainya, tentunya kan teman-teman masih menuntut. Menuntut pernah SK saya. Nah, setelah SK saya dikeluarkan, pasti nuntutnya mana honor saya. Ini yang jadi persoalan. Nah, kita sudah ngasih beberapa masukan ke pemerintah daerah. Ketika nanti ini kita mengeluarkan SK, otomatis kita berkewajiban membayarkan honornya. Betul. Nah, ini kita siap nggak? Nah, harus siap. Kan harus siap. Caranya, itu sok mah nggak. Kita ngasih solusi, apakah memang kita menjual aset atau kita mengurangi pekerjaan sifatnya fisik. Kita kasih solusi sama Karena kita. dibebankan langsung ke Karena kita ini Pemkab gitu ini ya? sudah final. Ini kita yang harus yang apa? tidak disupport dari pusat ya Pak Tidak anggarannya? ada. Sementara saat ini sudah tidak ada. Jadi ya perlu kita oleh teman-teman P3 yang sudah lulus. Inilah informasi yang memang ada seperti itu. Jadi, nah kalau kepala daerah kita inginnya memang nanti, tapi nanti di 2023 sudah dianggarkan. Sudah harus sudah dianggarkan. mulai Sudah, tahun bukan depan. sukan harus, sudah. Sudah. Kemarin kita rapat KUAPPS dengan BKP-SDM, kita tanya itu sudah dianggarkan untuk yang 1.682 tapi 2023. Tahun depan ya? Tahun depan. Jadi ya mohon sabar buat teman-teman P3 karena memang kondisi keuangan kita juga Pasca saat pandemi ini juga sedang begitu ya? betul-betul ya agak kerepotan setelah diterjang pandemi 2 tahun berjalan ya. Betul. Ini kita memang betul-betul Lagi dari sisi recovery betul, istilahnya ya Pak? jadi ya sebentar ini mohon sabar lah karena memang sudah dianggarkan untuk 2023. Insya Allah tahun Tapi 2023. kita juga kan tidak menutup kemungkinan ya siapa tahu dalam hitung-hitungan nanti di perubahan ada angka yang fantastis kan? Bisa saja di dari sisi perubahan. pendapatan bisa saja ya. Kita tetap akan berjuang itu. Ketika nanti hasil laporan keuangan dari sisi pendapatan ini ya tiba-tiba pusat itu memikirkan udah kirim. Berubah pikiran. Kan? Tahu? Disupport. Tidak menutup kemungkinan kan? Iya. Itu kan bisa saja terjadi kan? Nah, mungkin kita dorong supaya pemerintah daerah ini segera mengeluarkan SK dan segera dibayarkan. Amin. Pahitnya yaitu 2023. 2023. Pahitnya karena itu sudah dianggarkan. Baik, ada 1.600-an ya tadi ya Pak Ketua ya? 1.681 sekarang. Oke, ini yang sudah P3K ya? Kurang lebih di angka 90 miliar dalam 1 tahun ini. Dalam 1 tahun. Itu duit semua ya Pak? Enggak Pak, campur kertas AVS kayaknya. Kalau campur kertas AVS nggak bingung ya Pak Ketua ya? Waduh, ini harus dianggarkan setiap tahunnya, mudah-mudahan nanti mungkin dari administrasi atau perizinan dan lain sebagainya, mudah-mudahan juga ada sumber PAD tambahan begitu ya Pak ya? Ya kita sih berharap tadi itu dalam beberapa bulan ke depan ini dari sisi pendapatan kita ada perubahan yang signifikan. Amin. Baik itu dari PAD-nya ataupun dana bagi hasil dan sebagainya, baik dari provinsi, dari pusat yang sifatnya DAU ini adalah kebijakan-kebijakan yang memang di luar dugaan kita. Amin. Kita bisa dorong untuk support ke sana. Betul. Apalagi kan sedang pemulihan ekonomi juga ya pasca pandemi ini sedang apalagi sekarang kan sudah naik BBM kan? Iya. Saya menyikapi, BBM naik berarti bulan-bulan depan ini ada peningkatan pendapatan negara dong. Nah, mudah-mudahan adanya peningkatan pendapatan negara ya difikirkan juga ke daerahnya seperti itu. Ada sharing profit juga begitu ya Pak Ketua ya. Wah ini satu-satu permasalahan sudah mulai digali lah, sebenarnya di recovery, diperbaiki supaya jangan menjadi persoalan yang berlanjut. Betul, karena ini kan juga bergantung dengan kesejahteraan para P3K juga memang juga sudah menunggu-nunggu ya Pak. Dan memang kemarin kita mendapatkan surat dari teman-teman Forum P3K ingin ketemu kita juga. Yang ketemu Komisi 1 insya Allah mungkin di minggu depan kita agendakan untuk ketemu. Untuk sharing lah. Saling sharing apa yang kita terima insya Allah apapun itu bentuk keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat
kita ya Komisi 1 selalu terbuka. Baik. Nah ini berbicara seputar aspirasi yang pasti juga masih dialami, termasuk juga mungkin personal dari Pak Ketua, dari dapil masing-masing. Apa sih Pak yang masih menjadi aspirasi terutama di masyarakat begitu? Yang berkaitan dengan Komisi 1, kalau secara umum tentunya aspirasi itu ya pasti infrastruktur bicaranya. Infrastruktur, kedua juga kita ini memang PJU masih kurang sekali. Banyak yang tidak PJU, aktif ya. juga begitu. Dan ya. PJU pun ya kemarin sempat kita bahas juga di KUPPAS, coba sih gitu pada saat menganggarkan bikin PJU ini disertakan juga pemeliharaannya gitu loh. Jangan cuma pasang, jangan setelah sampai itu pasang, selesai. setelah besok 1 hari ya rusak, lah kita yang repot. Kita diterang sama konstituen sama masyarakat, Pak ini mati bagaimana? Sedangkan ya di dinas yang berkaitan sendiri anggaran untuk pemeliharaan tidak tersedia. Ini kesalahan kita. Makanya kemarin kita kasih masukan ke, kalau nggak salah dengan Bu Asda ya kemarin, tolong ketika menganggarkan PJU, anggarkan juga biaya pemeliharaannya. Jangan sampai istilahnya ya tadi itu nanam tiang seminggu mati. Sampai saya sempat diancam sama masyarakat, Pak, mau kita cabutin aja baru di kilo. Coba. Waduh, saya bilang, sampai bilang mau di kilo, kan itu sudah sangat luar biasa. Karena apa? Masyarakat sudah beberapa kali mengadu, memang ya bukan tidak ada respon. Dari mana anggarannya gitu. Saya sempat kemarin ngobrol sepintas dengan Kepala Disub juga, Pak kadang-kadang kami itu iuran pribadi Pak. Untuk ya karena desakan dari masyarakat, ya kita ini semua katanya iuran, uang pakai kantong pribadi. Nah ini kan nggak boleh terjadi seperti itu. Jadi ke depan ya sudah sepakat kemarin dengan Bu Asda 3 ya Bu Ida, tolong anggarkanlah kalau ketika PJU ini ditanam di satu daerah, disiapkan juga dengan anggaran pemeliharaannya. Tuh. Kemudian kalau yang berkaitan dengan Komisi 1, aspirasi itu ya salah satunya memang ada beberapa kantor desa di kita yang belum representatif. Kantor desa? Termasuk di kecamatan saya, kecamatan Kopo itu ada kantor desa udah kayak bentuknya udah gak karuan ya. Malu saya kalau itu juga. Nah ini menjadi artinya masukan buat pemerintah daerah. Ya intinya tentunya juga kan berkaitan dengan bantuan keuangan dari pusat juga kan, karena nanti pembangunan kantor desa ini sifatnya kan bantuan keuangan ke desa. Ya. Nah nanti baru bisa dilaksanakan di desa masing-masing masuk ke APBDes. Nah diharapkan nanti ke depan ya apalagi Kopo ini potret kan teh. Kopo ini potretnya Kabupaten Serang di bagian timur karena bersebelahan dengan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, di hubungan dengan Tenjo Kabupaten Bogor. Nah ketika orang masuk ke wilayah Kabupaten Serang, kalau dari mulai jalan terus puskesmasnya atau kantor desanya jelek kan miris. Ini pintu gerbang gitu loh. Ini pintu gerbang, tolong perhatikan gitu. Karena ya Kopo ini pintu gerbang daripada wilayah timur, supaya dari puskesmasnya perhatikan, kantor desanya yang memang terlewatin tolong perhatikan, terutama jalan-jalannya. Sampai ada guyonan kayak gini. Orang Tangerang mau ke Serang itu selama dia dari rumah sampai ke Kabupaten Serang bisa tidur. Begitu jalannya rusak dia tahu oh ini Kabupaten Serang. Karena mobilnya udah mulai terganggu oleh jalan yang kurang. Itu sampai ada guyonan seperti itu teman-teman yang wilayah Tangerang. Nah ini jangan sampai ya seperti itulah ke depan. Oke. Ini masih berkaitan dengan infrastruktur ya Pak yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Terus yang lain karena memang salah satu mitra kita ini kan dinas Dukcapil. Nah kita saat ini kan baru TRVT mungkin lihat, teman-teman mungkin lihat, masyarakat juga lihat beberapa tahun ke belakang pelayanan Dukcapil Kabupaten Serang udah seperti antri sembako, ya kan? Di kantor Dukcapil yang kita di sini nih, udah kayak antri sembako sampai parkiran keluar-luar. Dan mirisnya lagi di situ bergentayangan calo, ya kan? Dengan udah bertumpuk bergentayangan calo, yang bahasanya bikin KTP gratis. Ternyata oknum-oknum calo ini yang bermain. Yang cepat, yang dapat dia akhirnya memungut 100-200 bayaran. Harusnya kan gratis ya Pak ya? Gratis. Akhirnya yang jelek kan Dukcapil. Nah sekarang dengan melihat adanya
situasi seperti itu, dengan juga mendengar adanya aduan-aduan dari masyarakat, akhirnya kemarin Dukcapil itu membuat UPT yang sementara kemarin itu ada 12 kecamatan ya, ada 12 kalau nggak salah, ada 12 kecamatan itu dia untuk UPT, dan ini sudah mulai mengurangi nih, sudah bisa mengurai kan, ya. Sudah tidak ada nih di kantor Dukcapil nih orang berkerumun, sudah mengurangi lagi oknum-oknum calo tadi kan. Nah tetapi itu masih tetap kurang karena kita kan ada 29 kecamatan, sehingga ada beberapa kecamatan yang digabung. Contoh kayak Kopo gabung ke Jawilan. Ini juga masih menjadi kendala lah. Karena kita ingin ada bahasa bikin KTP gratis itu betul-betul real gitu. Jangan sampai bicaranya KTP gratis. Nah ketika mau cetak KTP itu kan harus pakai transport. Akhirnya orang yang membantunya ini, masa iya sih dari Kopo ke Jawilan jalan kaki? Akhirnya kan tidak diketahui, tanpa sepengetahuan kita mereka minta untuk bantuan transportnya. Itulah yang kadang-kadang dikatakan, kok bayar KTP, bikin KTP bayar? Nah padahal untuk orang yang ngurusnya ini kan pakai bensin, pakai motor gitu loh. Nggak mungkin dari Bandung ke Pamarayan jalan kaki, lo mau kapan nyampenya? Nah kan? Nah ini yang kita rubah, kita hilangkan supaya orang masyarakat kita ini membuat KTP dan KK ini lebih dekat lagi, sehingga dimudahkan ya Pak. Dimudahkan dan lebih dekat. Nah sekarang kita sedang ini kan 17 tambahan. Tambahannya sudah dipersiapkan oleh Disdukcapil, baik itu peralatannya ataupun tempatnya sudah ada komunikasi dengan beberapa kecamatan yang kosong, juga termasuk SDM-nya. Karena SDM Dukcapil Adbinduk ini khusus harus ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Diajukan terlebih dahulu, ada kekhususan, sehingga ini prosesnya agak lama. Masyarakat mungkin menilai kok lama amat nih, kenapa nggak cepat-cepat dibuka? Kita sudah siap sebetulnya, peralatannya sudah siap, tempatnya sudah dikomunikasikan dengan Pak Camat. Cuma kita menunggu persetujuan dari untuk pusat ya, ngisi orang-orangnya tadi, SDM-nya. Oh, jadi nggak langsung buka-buka aja gitu ya Pak? Tidak, minta izin dulu ke Kementerian Dalam Negeri, terus nanti mungkin kaitan dengan BKPSDM persetujuannya kan, persetujuan pengisian formasinya. Nah setelah itu baru kita ada pelayanan yang setiap kecamatan tuh memiliki pelayanan Dukcapil seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh karena kan cakupan Kabupaten Serang luas banget ya Pak. Luas kan terbelah, ada barat ada timur kan. Nah gitu. 29 kecamatan. Betul. Jadi kalau misal masing-masing sudah punya UPT masing-masing ya alhamdulillah lebih mudah, lebih dekat. Lebih mudah, lebih dekat. Jadi minimal menghilangkan image bikin KTP KK tuh bayar gitu, menghilangkan itu deh. Iya, aduh Pak Ketua ini bener nih, ternyata 30 menit nggak terasa. Kan? Kurang ya, ini harus ada sesi 2 dan ini. Tapi seperti biasa nih Pak Ketua, untuk menutup sesi obrolan kita yang tadi sudah sedikit banyak kita tahu nih tugas, kemudian mitra kerja, kemudian bagi-bagi tugas dengan anggota Komisi 1 yang lain. Apa nih pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk masyarakat yang juga ini menyaksikan di Kabupaten Serang? Apa sih harapan kemudian pesan yang ingin disampaikan? Silakan Pak Ketua. Pertama untuk pelaku usaha lah, karena memang kita tidak menutup kemungkinan lah, tidak menutup mata bahwa memang kita juga melakukan kegiatan pemerintah daerah ini kan perlu adanya dukungan anggaran. Nah sehingga dihimbau pada pelaku usaha ini sebelum melakukan operasionalnya segera penuhi segala kewajibannya dari administrasi, dari retribusi dan sebagainya. Kedua juga untuk di bidang Adbinduk tadi ya diharapkan ya masyarakat juga yang memang belum tercatat, terdaftar atau terekam di kependudukan, terutama mungkin untuk persiapan KTP. Nah ini segera menghubungi UPT terdekat sebelum ada UPT di 29 kecamatan ini. Hal-hal lain yang berkaitan dengan P3K tadi ya ini mohon doanya saja. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ini ada hal yang memang membuat kita menjadi ketentuan dari pusat terutama yang bisa menyelesaikan persoalan yang memang ini menjadi PR yang sangat besar bagi kita. Itu mungkin. Mudah-mudahan ada kabar baik ya Pak di perubahan baik. Atau paling pahitnya tadi disampaikan 2023 sudah dianggarkan ya. Betul. Baik, hatur nuhun Pak Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Serang Bapak Aib Saifullah sudah menerima kami teman-teman dari Bisnis Banten Channel. Wah ini boleh diajak keluarga dan yang lainnya untuk subscribe channel kita nih Pak di YouTube. Boleh, insya Allah. Baik pemirsa Bincang Wakil Rakyat, wah ini 30 menit tidak terasa. Jangan lupa
Iya, jangan lupa untuk saksikan program lainnya di Bisnis Banten Channel. Jangan lupa di subscribe ya, di share juga ke teman-teman yang lain untuk nonton program kita yang lain dalam Bincang Wakil Rakyat. Saya Ratu Fitri pamit, terima kasih atas kebersamaannya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.